Selamat datang di TPQ Assalam Kementerian, tempat anak-anak mengenal huruf demi huruf Al-Quran dan tumbuh dalam suasana yang penuh cinta, kedisiplinan, dan akhlak mulia. TPQ Al-Hasbiyah Assalam Kementerian yang kini berubah nama menjadi TPQ Assalam Kementerian berada di sebuah desa kecil yang tenang, dikelilingi oleh hamparan sawah. Meskipun berada di pedesaan, TPQ ini termasuk dalam satu lingkup pendidikan yang lengkap di bawah naungan Yayasan Al-Hasbiyah Assalam. Di dalam kompleks ini ada madrasah ibtidaiyah, pondok pesantren, madrasah diniyah, dan masjid jami. Langkah kaki saya menuntun ke Masjid Jami, tempat suci yang kini menjadi tempat utama kegiatan TPQ. Di bawah langit-langit dan di antara pilar kayu yang hangat, biasanya para santri akan duduk bersimpuh mengeja ayat demi ayat. Disinilah Al-Quran diajarkan bukan hanya sebagai bacaan, tetapi sebagai jalan hidup, sebuah ruang yang sederhana namun menyimpan semangat besar untuk membentuk akhlak dan membimbing iman para insan. Dari masjid kami melangkah ke sebuah bangunan yang belum sempurna bentuknya tapi telah syarat harapan. Lantai 2-nya kelak selain menjadi tempat jamaah juga bisa dimanfaatkan menjadi rumah TPQ, tempat yang khusus dibuatkan untuk anak-anak Qurani dan untuk kegiatan dakwah yang lebih luas. Dari atas bangunan ini kita bisa melihat sekolah yang saling berdekatan, kita bisa melihat sawah yang membentang dan masa depan yang sedang dirancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Untuk wilayah waktu Indonesia Barat di sini tepat pukul 5:30 dan di sini saya perkenalan ya. Saya Siti Muzaina. Saya mahasiswi di IAI Al Muhammad Sepuh jurusan Pendidikan Agama Islam. Kalau yang sudah subscribe YouTube saya pasti sudah kenal dong, karena saya sudah mengupload beberapa konten yang sebenarnya tidak jauh-jauh dari kegiatan kuliahnya, termasuk wawancara dan beberapa presentasi di kelas. Dan kali ini seperti yang kemarin, tugas dari Bapak Adi Usmanto untuk melengkapi dan syarat sebagai ujian akhir semester, kami mahasiswi diberi tugas untuk observasi sebuah lembaga pendidikan. Dan sebenarnya Pak Adi itu tidak langsung menunjukkan harus berupa TPQ atau apa, itu tidak. Kita diberikan kebebasan untuk memilih. Dan saya sendiri telah memilih mengobservasi TPQ Assalam Kementerian. Kenapa saya memilih TPQ Assalam Kementerian? Dimana TPQ Assalam Kementerian ini sebenarnya saya juga tahu dari beberapa orang karena sudah sedikit terkenal mungkin ya di Kecamatan Gertuban sendiri dan khususnya di Kementerian. Kementerian itu
saya tanya-tanya ternyata TPQ-nya itu hanya ada 2, di mana ada di Dukuh Tanduran dan ada di Kemantren. Dan saya tanya, ternyata prestasi yang sudah diraih oleh TPQ Asal Kemantren ini sendiri sudah banyak sekali. For your info, ada beberapa yang memang dari provinsi, itu sudah sangat bagus sekali. Karena di Blora sendiri ternyata baru 1 kali itu memenangkan di provinsi. Di antaranya beberapa prestasi itu yang kita harus apresiasi, bahwa pendidikan di Taman Pendidikan Al-Quran itu ternyata bukan hanya sekedar mengajarkan Al-Quran saja, atau mungkin tentang pelajaran-pelajaran Islam, adab, akhlak, atau lain sebagainya, tapi juga bisa menumbuhkan beberapa prestasi yang bisa diraih oleh anak-anak. Dan salah satu contohnya di TPQ Asal Kemantren ini. Jadi saya tertarik dan saya merasa visi misi kami sama. Jadi untuk kali ini akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Haji Masrur tentang bagaimana saya ingin tahu untuk memberikan kualitas kepada anak-anak, bagaimana toh kurikulum yang ada di Asal Kemantren ini, bagaimana guru-gurunya mengajar, dan bagaimana strategi pengajaran yang diterapkan di Asal Kemantren ini. Tanpa banyak waktu, saya akan memberikan pertanyaan untuk yang pertama. Oh iya, Bapak Haji Masrur ini adalah Kepala TPQ Asal Kemantren, teman-teman. Beliau sudah menjabat sejak tahun 98 gitu Bapak. Dan memang belum ada penggantinya. Dan ini sangat cocok sekali. Observasi ini saya berikan kepada Bapak Haji Masrur. Oke, Bapak Haji Masrur, saya ingin memberikan pertanyaan pertama, yakni tentang pasti setiap lembaga itu punya sejarah, bagaimana lembaga itu berdiri, bagaimana cerita di balik kenapa lembaga itu harus berdiri di tengah-tengah masyarakat. Kalau boleh tahu dan ceritakan bagaimana sejarah berdirinya TPQ Asal Kemantren, dan ada cerita apa di balik berdirinya TPQ Asal Kemantren ini, dan untuk strategi belajarnya juga seperti apa. Monggo Bapak. TPQ Asal Kemantren itu berangkat dari 3 hal. Yang pertama yaitu berdasarkan kecemburuan, dalam arti bukan kecemburuan dengki, tidak. Jadi sebelum Kemantren ada TPQ itu desa tetangga itu sudah berdiri TPQ. Untuk itu kalau memang ada desa lain bisa mendirikan TPQ, kenapa di sini tidak? Dan itu terinspirasi dari dawuh Nabi, balighu anni walau ayah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Kemudian memperhatikan anak-anak yang ada di sekeliling kita. Kalau toh itu tidak diadakan kegiatan TPQ, anak setelah pulang sekolah pagi itu mungkin mulai jam 2 sampai sore itu banyak digunakan untuk bermain dolanan. Nah, dengan ada ikut TPQ sekaligus itu mengurangi jam permainan mereka, dan diisi oleh dengan kegiatan-kegiatan yang memang itu betul-betul ada dasarnya, dan itu memang itu adalah perintah. Itu yang mendasari kenapa saya harus mendirikan TPQ. Dan ini saya sebagai inisiator adalah saya sendiri. Waktu itu ya sudah cukup waktu lama, itu sejak kurang lebih itu tahun 1998 pas pemerintahan Presiden Gus Dur waktu itu.
Nah, untuk sistem pembelajarannya ya memang kita menyesuaikan dengan kondisi anak yang ada sesuai dengan taraf kemampuan anak-anak itu sendiri. Karena kalau di TPQ itu tidak seperti di sekolah formal pagi, gitu. Kadang anak masih kecil, umurnya baru 6-7 tahun, tapi dia sudah pandai atau mudah untuk diajar Quran. Ada kadang-kadang anak itu sudah umur 15 tahun ke atas, tapi masih sulit. Nah itu mah saya harus bisa menyesuaikannya. Dan saya siasati sedemikian rupa. Ya alhamdulillah terus berjalan sampai sekarang. tahun 98 itu sudah sekitar kurang lebih 27 tahun teman-teman, dan pastinya itu sangat lama sekali. Saya jadi ingin tahu bagaimana Bapak memberikan pembagian jadwal kepada anak-anak, apakah secara berkelompok atau seperti apa? Nanti tolong diceritakan Bapak. Jadi biar teman-teman tahu dan yang ingin merintis lembaga pendidikan juga tahu, bisa belajar di lembaga TPQ Assalam Kemateran ini yang sudah lama sekali berdiri. Monggo Bapak. Yaitu itu dengan menggunakan sistem kelompok. Jadi dikelompokkan sesuai dengan kemampuan dari anak didik itu sendiri. Dan strateginya seperti apa? Ya, memang kita harus bisa mengadakan yaitu pendekatan persuasif. Jadi anak itu maunya seperti apa? Kalau memang kita cocok ya kita ikuti, tapi kalau tidak ya tidak. Yang penting saya bisa menarik simpati supaya anak tetap mau ber-TPQ bagaimana. Yaitu dengan berbagai macam cara saya tempuh supaya tetap TPQ ini bisa berjalan terus. Dan alhamdulillah dengan kurun waktu yang sekian lama ya tidak pernah ini istilahnya TPQ ini vakum berhenti di tengah jalan itu tidak. Entah seperti apa bentuknya, terus berjalan sampai sekarang. Untuk waktunya sendiri Bapak, kan tadi kayaknya ada saya mendengar info bahwa juga sekarang TPQ-nya tidak hanya sore hari atau sore, tapi juga ada pagi dan malam. Itu iya. Itu sesuai dengan perkembangan yang ada. Memang pertama TPQ itu berdiri adalah masuknya yaitu sore jam 2 sampai jam 3. Itu yang yang program paket jilid. Kemudian yang program sorokan Al-Quran itu setelah asar, yaitu jam 3 sampai jam 4. Jadi kalau paket jilid itu jam 2 sampai jam 3, nanti berhenti sholat asar. Setelah sholat asar itu gantian yaitu untuk yang program PSK setelah gitu. Kemudian perlu diketahui bahwa mayoritas anak yang ikut TPQ di sini kan dari murid-murid MI, dan itu tidak ke semua murid MI itu mau ber-TPQ. Akhirnya kepala MI Pak Wahyudi, kalau gini caranya, kalau istilahnya mengandalkan TPQ sore saja, ini anak tidak ikut ngaji semua. Akhirnya pihak MI itu mengambil kebijakan bahwa di MI harus diadakan TPQ, yaitu diberi jam khusus untuk TPQ pagi, yang masuknya itu mulai jam 9 sampai
jam 10. Jadi itu yang TPQ pagi. Kemudian tambah lagi soal perkembangan bagi anak-anak yang sudah mencapai PSI, program Suara Al-Quran, bahkan ditunjang dengan hafalan-hafalan, maka masuknya adalah sore sekitar jam 5. Anak sudah sampai di sini, di lokasi, di musola sini, kemudian baca surat-surat yang untuk diusahakan bisa dihafalkan, seperti surat Yasin, surat Al-Mulk, Al-Waqiah, Ar-Rahman, dan sebagainya. Kemudian jam asal maghrib, setelah sholat maghrib ngaji, yaitu menambah hafalan. Itu untuk yang khususnya anak-anak yang sudah kelas 5, kelas 6 MI. Kalau boleh saya menambahkan untuk yang pagi ini, mungkin dari Kepala MI itu sedang mengerjakan program dari Bapak Bupati, yakni SSN, Sekolah Sambil Ngaji. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa di wilayah Blora ini sendiri, Bapak Bupati mungkin sudah ada 3 atau 4 tahunan berjalan di wilayah Blora wajib ngaji di pagi hari. Entah untuk waktunya di TPK Asal Kementerian sendiri, kolaborasi dengan MI itu jam berapa Bapak? Jam 9 sampai 10. Kalau saya dengar memang itu fleksibel ya, terserah lembaga masing-masing ini jam berapa. Untuk TPK Asal Kementerian dan MI Asal Kementerian berkolaborasi itu mungkin ada 1 jam gitu Pak. Ada 1 jam SSN di pagi hari. Dan ini saya sangat mendukung sekali. Tadi benar apa kata Bapak Masrur, bahwa tidak semua anak itu mau pergi di sore hari. Dan ketika pagi, pasti dia mau tidak mau harus mengikuti SSN. Dan ini bisa merangkul anak-anak yang memang tidak pernah mengaji sore dan bisa mengenalkan Al-Quran kepada mereka. Dan untuk selanjutnya, saya ingin tahu Bapak, di kurun waktu 27 tahun itu tidaklah sangat sebentar. Apakah metode yang diajarkan di TPK Asal Kementerian ini sendiri itu punya salah satu metode yang dianut dari LPPTKA atau BATKO misalnya, atau mungkin TPK Asal Kementerian sendiri punya metode mandiri yang mereka itu membuat metode sendiri, atau TPK Asal Kementerian ini sudah pernah beberapa kali berganti metode? Dulu sampai sekarang tidak berubah. Saya menggunakan yaitu metode Ahmadiyah. Yang ini adalah terbitan dari pengurus wilayah Sabang, Nahdlatul Ulama Tulungagung kalau tidak salah. Dan hampir semua kabupaten yang ada di Jawa Timur itu semuanya mayoritas menggunakan metode Ahmadiyah. Bahkan di Langitan sendiri, waktu itu saya juga pernah mengikuti di sana, itu mendatangkan pengurus ini yang sebagai pencetus metode ini ke Langitan. Dan alhamdulillah akhirnya Langitan itu membentuk cabang metode belajar Ahmadiyah sendiri yang sekarang disingkat MABIN, Majelis Pembina. Jadi untuk TPK Asal Kementerian sendiri menginduknya adalah ke MABIN Ahmadiyah Langitan. Jadi memang metode ini saya lihat saya rasakan itu sangat unik. Jadi bisa menarik simpati anak-anak karena di situ menggunakan istilahnya sambil bermain, tapi bukan bermain, tapi juga ada isyaratnya, yaitu pakai ketukan.
Jadi istilah ketukan itu sendiri itu sebagai isyarat, itu sebagai apa? Pengganti suara mat. Jadi satu ketukan itu satu harokat. Jadi kalau bacaan mat misalnya mat topi itu kan dua harokat, berarti dua ketukan. Contohnya kalau satu ketukan a ya tuk gitu. Kalau yang mat topi v ya tuk tuk. Kalau memang mat lazim mutawal harfi dan sebagainya dia lima ketukan. Jadi anak-anak bisa apa sambil ngaji sambil ada ketukannya itu terasa enak dan gayeng, bukan berarti ini dolanan, tidak, harus memang ada nilainya. Jadi ini yang saya terapkan metode pengajaran di TPK Assalam Kemantren. Oh, berarti selama kurun waktu yang lama itu TPK Assalam Kemantren tidak berubah ya? Karena di Kecamatan Kedutupan sendiri itu mungkin banyak yang sudah beralih metode Bapak nggih, kalau kita tahu. Dan metode ketukan ini sayangnya Bapak tidak bawa media ketukan, tapi nanti saya akan spill bagaimana gambar ketukan itu. Untuk selanjutnya, dalam proses belajar yang selama itu pasti kita tidak memungkiri adanya kemajuan dan kemunduran. Tadi Bapak ceritakan kalau TPK ini tidak pernah vakum, tapi mungkin ada saat-saat di mana kita itu sering merasa kurang, sering merasa oh ini perlu dievaluasi nih. Jadi saya tanya kepada Bapak, apakah evaluasi di TPK Assalam Kemantren ini itu berupa tahsin atau prakosa, atau mungkin ada metode tersendiri yang dilakukan oleh TPK Assalam Kemantren? Jadi untuk evaluasi pembelajaran anak-anak, nah, itu ada 3 tahap. Jadi ada yang sifatnya harian. Jadi anak diberi, kalau dulu menggunakan istilah kartu prestasi, tapi sekarang sudah dicetak itu berupa buku prestasi. Jadi anak setelah maju ke seorang guru, dia dinilai, kalau nilainya ABC, kalau baik bagus nilainya A, kalau sedang ya nilainya B, tapi kalau kurang adalah nilainya C, dan ini harus mengulang. Kemudian ada evaluasi yang sifatnya itu mingguan. Jadi mingguan itu setiap 1 minggu sekali anak disuruh mengulang mulai hari pertama sampai hari ke-7. Itu sudah ada lancar, belum itu juga ada nilainya. Kemudian ada penilaian yang sifatnya itu, evaluasi yang sifatnya itu bulanan, tiap bulan. Karena memang di metode Nadia yang masih di paket jilid itu sengaja dibuat 30 halaman, halaman 1 sampai halaman 30. Jadi setiap akhir bulan, nah itu anak dievaluasi, disuruh mengulang membaca mulai halaman pertama sampai halaman 30. Jadi targetnya satu bulan. Tapi jadi dalam 1 bulan ini kalau masih ada kekurangan, nanti ada tambahan waktu. Dan di metode Nadia itu ada 6 jilid. Jadi kalau memang itu anak itu lancar, rajin masuk dan sebagainya, dan dia menguasai materi yang ada, anak 6 bulan itu sudah mahir baca Al-Quran dengan baik, insya Allah. Itu kalau memang betul-betul pembelajarannya itu sesuai dengan aturan atau panduan yang ada, anak disiplin, orang tuanya mendukung dan lain sebagainya, itu 6 bulan anak sudah bisa baca dengan baik. Kalau boleh Bapak menghitung kira-kira dari 1 sampai 100% ini di antara evaluasi yang ada 3 tahap tadi, harian, mingguan, dan bulanan gitu Pak. Kan Bapak Mansur tadi bilang bahwa ketika ada anak yang memang dia mampu dalam berpikir, mampu dalam aktif dalam ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar TPG, mungkin di waktu 1 bulan saja sudah menghatamkan 1 jilid, di mana 1 jilid itu ada 30 halaman.
di antara 1 sampai 100% Bapak bisa kira-kira di angka berapa evaluasi tersebut atau perkembangan anak tersebut bisa menghatamkan 1 jilid selama 1 bulan? Mencapai 100% rasanya sulit sekali. Jadi 50% di antara sekian anak yang ada itu paling tidak, kalau tidak mahir betul membaca, yang kalau istilah Jawa itu melaku aksara. Jadi dia tidak buta sekali dengan bacaan Quran. Jadi yang saya lihat anak-anak yang ikut TPK di sini, jadi sekalipun tidak bisa betul, ya paling tidak tahulah ya bagaimana cara-cara baca Quran. Memang itu tahap-tahap awal seperti itu. Apalagi ini kondisi di desa, minimnya tenaga yang profesional. Dan memang itu butuh istilahnya untuk guru-guru itu harus ada pelatihan rutin. Dari memang ada sebenarnya, tapi kendala waktu dan kendala jarak antara sini dengan masjid itu jauh. Jadi mau menerapkan pelatihan rutin tiap bulan tuh masih belum bisa tercapai. Itu kendala itu. Iya. Oke. Untuk selanjutnya, saya yakin dimanapun anak-anak itu punya prestasi yang bisa diperlihatkan. Tidak hanya di sekolah formal, ternyata TPQ sendiri itu sudah bertahun-tahun memiliki kegiatan perlombaan di ajang kecamatan, di kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Itu bagus sekali. Dan ternyata di TPQ Asal Kementerian ini tadi sudah saya spill di awal video, banyak sekali berjejer piala yang ada di lemari. Nanti saya spill juga videonya. Dan Bapak, saya ingin mempertanyakan, ternyata di TPQ Asal Kementerian ini tidak terlalu nggak kolot, tapi dia terbuka ketika ada perlombaan, mengikuti, ketika ada apapun juga mengikuti, dibuktikan dengan beberapa piala tadi. Menurut Bapak sendiri, Bapak setujukah dengan adanya perlombaan yang pasnya itu sangat-sangat memakan waktu, sangat-sangat memakan waktu, dimana yang seharusnya anak-anak itu fokus dalam belajar Al-Quran, tapi juga dia ada waktu harus menyempatkan untuk mengikuti perlombaan seperti ini. Menurut Bapak bagaimana? Ya, sesuai dengan perkembangan dan situasi yang ada, kita tetap harus mengikutinya. Jadi memang ada guru-guru Quran yang melarang musabaqah, itu memang ada. Tapi kita mengambil secara umum kemaslahatan yang ada. Tapi kalau orang-orang tertentu bolehlah menggunakan istilah tidak usah ikut, tapi kita menggunakan istilah umum saja. Jadi supaya orang-orang terutama wali santri itu bisa tertarik dengan pendidikan TPQ. Memang saya kira perlu kita mengikuti itu lomba-lomba atau kegiatan-kegiatan yang ada, yang sekiranya bisa menarik simpati kepada anak-anak dan orang tua. Jadi, dan yang dilombakan ini tidak sekalipun ini TPQ khusus Quran atau tidak, karena sedapat mungkin anak itu harus tidak bisa baca Quran toh, jadi juga punya pengalaman, pengetahuan di bidang yang lain. Untuk itu ya entah bagaimana caranya, di samping anak ditekan membaca Al-Quran, juga disuruh melihat kira-kira anak itu bakatnya apa. Nah itu juga
misalnya anak itu bakatnya menggambar, di sini alhamdulillah ada yang ahli gambar, ahli lukis, saya suruh ikut belajar di sana. Yang ahli istilahnya ahli percakapan, ahli komunikasi, ya, dan ahli bisa berbicara di depan umum, ya belajar di khitobah kalau istilah di pondok. Saya memang di sini ada orang yang bakat seperti itu, saya suruh datang ke sana. Dan untuk apa ya? Untuk mengantisipasi bila ada lomba-lomba, TPQ ini tidak hanya mengikuti lomba tilawah, lomba tartil dan sebagainya. Jadi kita bisa mengikuti lomba-lomba yang lain. Tadi saya juga melihat di beberapa piala dan ajang di provinsi yang berhasil dimenangkan oleh TPK Assalam Kemantren, salah satunya ada 3 teman-teman. Yang pertama yaitu CCG. CCG itu mungkin cedera mata Quran yang dilombakan tidak hanya tentang Quran mungkin ya Bapak, ada banyak sekali, dan ilmu pengetahuan yang umum, tidak pengetahuan umum sih, tetapi tentang agama, tapi yang bersifat umum. Terus yang kedua tadi katanya ada juara 2 pasolatan, di mana pasolatan itu diikuti oleh anak TK, dan itu memang membanggakan sekali. Saya setuju dengan Bapak Masrur bahwa TPQ itu jangan hanya difokuskan dalam pengajaran Al-Quran saja, tetapi kita juga harus terbuka apabila ada momen-momen seperti ini. Diizinkan saya ingin Bapak memberikan 1 kata, 2 kata pesan untuk mahasiswa agar lebih yang dibutuhkan dari Taman Pendidikan Al-Quran itu apa sih? Terus jangan lelah untuk untuk belajar, untuk mencari pengalaman, dan itu demi masa depan. Dan apalagi kita harus ingat bahwa apa arti hidup ini, gitu. Hidup adalah nilai seorang adalah ditentukan oleh berapa banyak orang itu bisa memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan ini dia harus bisa ditanamkan pada diri kita masing-masing, karena nilai kita di hadapan Allah nanti seberapa prestasi kita dalam menggunakan hidup ini yang sudah kita diciptakan Allah pada dunia. Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya untuk akhirat nanti. Nah, kita ada nilai akhirnya kalau memang aktivitas kita itu ada nilai ibadah, ada nilai ukhuwah. Jadi perlu diperhatikan teman-teman bahwa sebenarnya TPQ itu butuh kita, karena kita melihat perubahan zaman yang semakin tambah era, tambah tahun itu, tambah anak-anak tambah unik. Kita lihat kalau anak-anak zaman sekarang itu pasti jauh sekali dengan zaman-zaman dulu. Jadi sebenarnya TPQ itu sangat-sangat membutuhkan kita, membutuhkan anak-anak yang memang masih segar, masih banyak ide, agar penyampaian Al-Quran itu bisa disampaikan dengan baik, secara inovatif, secara kreatif tadi, seperti yang Bapak Masrur katakan. Jadi jangan malu ya, apalagi tadi kata Bapak Masrur, kita harus bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Oke, untuk segmen terakhir ini saya ingin menyimpulkan beberapa poin yang sudah kita diskusikan tadi, bahwa yang pertama, TPQ sendiri itu tidak harus hanya berfokus pada Al-Quran saja. Anak-anak juga harus diajarkan beberapa metode pengajaran di luar mengaji, agar anak-anak bisa berkembang. Yang penting tetap dalam lingkup agama. Yang kedua adalah tentang lingkungan yang harus selalu mendukung TPQ di sekitarnya, agar TPQ bisa memberikan kualitas yang baik, karena kita sadari bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri. Dan yang ketiga, saya akan memberikan
sesuatu ungkapan yang diucapkan oleh Syekh Ali Jabir rahimahullah, yang kita tahu beliau adalah seorang ulama Quran yang sudah mengajarkan Quran, bahwa siapa yang mengajarkan satu huruf dari Al-Quran kepada seorang anak, maka ia telah menanam satu pohon di surga yang akan menaunginya kelak saat dunia tidak lagi berarti. Kalimat itu bukan sekedar motivasi, ia adalah pengingat bahwa menjadi guru Al-Quran, apalagi di TPG yang memang sederhana, bukan pekerjaan kecil. Ini yang perlu ditekankan. Itu adalah tugas besar yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang hatinya sudah memilih sabar dan keikhlasan sebagai jalan hidup. Semoga Allah menjaga Bapak dan keluarga dalam kebaikan dan selalu diberi kesehatan untuk berjuang, karena kita butuh sosok seperti Bapak untuk mengenalkan Al-Quran kepada anak-anak. Saya kira untuk waktu yang sudah lama ini 30 menit kurang lebih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun perilaku. Saya terima kasih karena mengganggu waktu Bapak, dan sama-sama. Diskusi kali ini sangat berbobot sekali. Ada beberapa yang memang mengubah pemikiran saya, dan beberapa juga memberikan saya semangat lagi untuk bisa mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang di sekitar saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kesan kalian setelah belajar di TPG Assalam Kemantren? Wali Santri TPG, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustazah, karena dengan adanya TPG ini anak saya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan juga mengurangi dia untuk main HP dan bermain game. Sangat-sangat bersyukur sekali adanya TPG di desa kami. Saya sebagai orang tua merasakan keuntungan yang didapat anak saya. Dia bisa membaca Al-Quran dengan baik, dan juga dia disiplin dan semangat untuk belajar di TPG. TPG ini memang masih banyak yang retak. Bahkan ibarat harus ditambal, perlu banyak sekali tambalan untuk menutupi kekurangannya. Tapi lagi dalam memperjuangkan Al-Quran tidak butuh suatu kesempurnaan, karena yang mereka butuhkan adalah cinta tulus penuh kesabaran dalam menyalurkan ayat demi ayat Al-Quran, hingga pada akhirnya membawa mereka pada kebahagiaan suatu waktu di mana hanya ada kehakikian di dalamnya. Terima kasih untuk semua pejuang pendidikan Al-Quran dimanapun kalian berada. Terima kasih atas cinta yang tak pernah terbatas. Semoga Allah meridhai hidupmu serta perjalananmu kini hingga nanti.